Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Tias Medra Mukti dari jurusan Farmasi kelas A, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto dengan NIM I1C022061. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak kalian semua untuk berdiskusi dengan topik yang sedang hangat dibicarakan, yaitu legalisasi ganja dan segala hiruk-pikuknya. Dilatar belakangi oleh ibu-ibu yang memegang spanduk saat Car Free Day Jakarta yang bertuliskan, "Tolong, anakku butuh ganja medis." Diketahui anak dari ibu tersebut merupakan penyandang penyakit serebral palsi yang membutuhkan cannabis oil yang terbuat dari ekstrak ganja. Perlu diketahui pula bahwa tanaman ganja termasuk dalam jenis narkotika golongan 1. Menurut Badan Narkotika Nasional atau BNN, tanaman ganja atau marijuana merupakan tumbuhan yang mengandung senyawa THC, yaitu zat narkotika yang membuat pemakainya mengalami euforia. Unsur THC tersebut membuat pemakainya mengalami intoksikasi atau keracunan secara fisik, jantung berdebar kencang, dan denyut bertambah cepat sebesar 50%. Ada perbedaan sosiologis antara negara Indonesia dengan negara Thailand yang melegalisasi ganja. Pada Kamis 9 Juni 2022, negara Thailand secara resmi akan menghapus ganja dari daftar narkotikanya. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya memanfaatkan ganja untuk perawatan medis. Selain itu, Thailand juga akan mengizinkan masyarakatnya menanam ganja di rumah. Ketika berkaca kembali kepada negara Indonesia yang secara historis memegang teguh nilai-nilai hukum berlandaskan agama, tentu kita tidak bisa mengambil langkah yang samar seperti Thailand, terutama pada bagian bahwa ganja dapat ditanam oleh masyarakat yang tentunya berpotensi terjadi penyalahgunaan pada obat medis ini. Peraturan mengenai narkotika tercantum pada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mengatur tentang tindak pidana pada warga negara yang memanfaatkan dan menanam pohon ganja. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa tidak hanya tanamannya saja, tetapi semua bagian tanaman ganja termasuk ke dalam jenis narkotika golongan 1. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada potensi salah satu bagian tanaman, isolat, atau turunan zatnya tidak bisa dimanfaatkan untuk terapi. Justru hal ini menjadi momentum perkembangan riset mengenai tanaman ganja lebih lanjut agar menjawab tantangan dunia kesehatan, khususnya dunia kefarmasian di Indonesia. Ya, apoteker dapat menjadi jawaban dalam penyelesaian masalah legalisasi ganja ini. Riset-riset yang dapat dikerjakan oleh apoteker adalah rekayasa genetik tanaman ganja dengan cara menaikkan kadar zat CBD lebih tinggi dan menurunkan kadar zat THC. Pemanfaatan ganja ini hanya dikhususkan sebagai ganja medis dan dibudidayakan oleh institusi-institusi terkait yang dilegalkan sesuai perundang-undangan. Apoteker dapat menyarankan bahwa CBD merupakan zat yang potensial untuk pengobatan suatu penyakit di masyarakat, sehingga aktivasi CBD dapat dilegalkan dengan hasil penelitian yang jelas. Jadi, dengan pernyataan yang saya sebutkan di atas, kalian termasuk tim pro atau kontra untuk pelegalisasian ganja di Indonesia? Sertakan opini kalian di kolom komentar ya. Saya Dias, pamit undur diri.